Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai surat pribadi dan surat dinas. Materi yang akan disampaikan ada pengertian, struktur, dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu pengertiannya. Pengertian surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi. Pengertian dari surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi dalam surat dinas ini bersifat resmi. Selanjutnya kita akan membahas struktur surat. Struktur merupakan bagian-bagian surat dari awal sampai akhir. Nah, dalam struktur surat pribadi, yang pertama ada tanggal surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, penutup, nama pengirim surat beserta tanda tangan. Sedangkan dalam struktur surat dinas, yang pertama ada kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, dan nama dan tanda tangan penulis. Berikut contoh surat pribadi beserta strukturnya. Di atas ada Banjarnegara, 7 September 2018. Itu merupakan tanggal surat. Tanggal surat ini tanggal di mana surat itu dibuat. Selanjutnya ada salam pembuka. Nah, salam pembuka dari surat pribadi ini contohnya salam kangen. Contoh lainnya bisa salam rindu dan lain-lain. Selanjutnya, pada paragraf pertama, gimana kabarmu di Yunani, Mas? Semoga selalu dalam lindungannya. Alhamdulillah, kami sekeluarga di sini baik-baik aja. Hanya saja, setahun ke belakang ini, seperti ada yang kurang tanpa kehadiran Mas Jaka di rumah. Gimana dengan pendidikanmu di sana, Mas? Mama pingin tahu perkembangannya. Paragraf tersebut termasuk ke dalam paragraf pembuka. Biasanya paragraf pembuka itu menanyakan kabar, menanyakan keadaan. Selanjutnya, isi surat. Paragraf yang diberi tanda ini termasuk ke dalam isi surat. Biasanya isi surat ini berisi tentang inti di mana surat itu diberikan. Selanjutnya penutup. Nah, ini merupakan paragraf penutup. Biasanya terdapat kata-kata harapan seperti ini. Selanjutnya ada nama pengirim surat beserta tanda tangan. Selanjutnya kita akan membahas contoh surat dinas beserta strukturnya. Nah, di atas ini terdapat kop surat atau kepala surat. Biasanya kop surat atau kepala surat ini menunjukkan sebagai identitas instansinya.
Selanjutnya ada tanggal surat, di mana surat tersebut dibuat. Alasan mengapa ada tanggal, agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat tersebut. Selanjutnya ada nomor surat, lampiran surat, dan perihal. Selanjutnya alamat surat. Dalam alamat surat ini, kepada siapa surat ini akan ditujukan. Selanjutnya salam pembuka. Contoh dalam surat ini dengan hormat. Itu termasuk dalam salam pembuka. Paragraf pembuka. Selanjutnya, paragraf ini termasuk ke dalam isi surat. Nah, isi surat ini mengenai inti yang akan disampaikan. Paragraf penutup. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Nama dan tanda tangan penulis. Bahasa. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Yang pertama, pilihan kata atau sapaan bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresif. Ekspresif itu tepat memberikan gambaran atau maksudnya. Selanjutnya, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Selanjutnya, ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Pilihan kata sapaan bersifat formal. Bahasa ragamnya baku. Dalam menulis surat dinas ada yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi. Surat resmi atau surat dinas tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga. Bahasa surat resmi singkat dan jelas, serta polanya tetap. Sedangkan dalam surat pribadi ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika dan sopan santun, khususnya jika kita menulis kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru saja kita kenal. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.